Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang elektronika dasar. Oke, langsung saja kita bahas ke materi elektronika dasar yang pertama. Nah, apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat elektronik yang terdiri dari dua buah komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Nah, komponen elektronika ini kan tadi dibagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Nah, kita cari tahu juga apa sih itu komponen pasif dan aktif. Nah, yang pertama ada komponen pasif, yaitu adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya ada resistor, kapasitor, transformator, dan juga relay. Yang kedua adalah komponen aktif. Nah, komponen aktif ini adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya dioda, transistor, tiristor, dan juga transducer. Nah, dalam komponen pasif ini yang kita akan bahas pertama adalah resistor. Resistor ini adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Resistor dapat dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan tidak tetap. Nah, yang kita bahas pertama ini adalah resistor tetap. Nah, resistor tetap ini adalah resistor yang nilai hambatannya adalah tetap, artinya sudah ditentukan lewat apa? Lewat gelang-gelang yang ada pada resistor nih contohnya. Ya, gelang-gelang warna ini ya. Nah, ini adalah simbol dari resistor. Nah, gelang-gelang warna pada resistor itu juga berdasarkan pada tabel ini. Nah, di tabel ini berisi warna gelang 1, gelang 2, gelang 3, dan gelang 4. Yang pertama, si resistor ini mempunyai 13 warna, yaitu hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan tidak berwarna atau tanpa warna. Selanjutnya ke gelang 1. Nah, gelang 1 ini adalah sebagai puluhan, yang artinya apa? Misalkan hitam. Hitam ini nilainya 0. Kalau puluhan berarti kan tetap 0. Terus coklat, nilainya 1. Karena gelang 1 jadi puluhan, dia berarti nilainya jadinya 10. Begitu juga dengan merah, nilainya 2 karena dia di gelang 1 jadinya 20. Seterusnya sampai putih, dia nilainya 9. Karena dia di gelang 1 berarti nilainya jadi 90. Nah, habis itu kita pindah ke gelang 2, yaitu nilainya satuan. Hitam nilainya tetap 0, coklat tetap 1, merah tetap 2, sampai ke putih itu tetap 9. Nah, kita lanjut ke gelang 3, yaitu faktor pengalinya. Ya. Nah, faktor pengali ini adalah nanti yang bakal dikalikan dari hasil penjumlahan antara gelang 1 dan gelang 2. Contoh, misalkan gelang satunya coklat, gelang keduanya merah. Berarti kan gelang 1 tadi coklat, puluhan berarti kan 10. Ditambah merah, nilainya 2 karena dia di gelang 2 berarti nilai satuan. Berarti 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, 12 ini dikalikan sama pengali di gelang 3. Misalkan kita ambil contoh merah juga. Berarti nanti di perhitungan 12 dikalikan 10 pangkat 2. Nah, seperti itu contoh dari faktor pengalinya. Nah, faktor pengali ini juga mempunyai nilai-nilai tersendiri sampai ke tanpa warna. Misalkan coklat, ya kan? Dia nilainya 1, berarti di gelang 3 dia jadinya 10 pangkat 1. Atau 10. Terus merah juga. Dia kan nilainya 2. Di gelang 3 berarti 10 pangkat 2. Yang kalau dihasilkan hasilnya jadi 100. Terus sampai ke tanpa warna dia 10 pangkat min 3. Kalau dihasilkan berarti kan 0,001. Jadi seperti itu. Lanjut ke gelang 4 yaitu toleransi. Nah, toleransi ini hanya beberapa warna saja yang memiliki nilai. Ya, contohnya hitam, coklat, hijau, biru, ungu, abu-abu, emas, perak, dan tanpa warna. Bisa dilihat nilai-nilainya pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya sudah mencantumkan resistor dengan 4 gelang warna dengan warna coklat, hitam, merah, dan emas. Nah, masing-masing dia nilainya ada di sini ya. Coklat itu 1, hitam itu 0, merah itu 2, dan emas itu 5%. Toleransinya plus minus 5%. Yang pertama langkahnya adalah kita nyari nilai resistansinya. Nah, sama dengan 10. 10 ini dapat dari mana? Yang tadi saya bilang coklat itu berarti kan karena dia di gelang pertama nilainya puluhan.
hitam itu di gelang kedua, berarti nilainya satuan. Berarti 10 ditambah 0 adalah 10. Dikalikan 10 pangkat 2 dapat dari mana? Merah. Merah ini karena di gelang 3 jadi dia pengali. Jadi 10 pangkat 2 plus minus 5% dapat dari si emas ini nilainya 5%. Lanjut dihitung 10 kali 100 hitungannya ya, karena 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. 10 kali 100 hasilnya 1000. Plus minus 5%. Jangan lupa satuannya yaitu ohm. Selanjutnya, kalau kita udah dapat hasil dari toleransinya, kita mencari, maksudnya kita sudah mendapat hasil dari resistasinya, kita mencari toleransinya. Nah, toleransinya dapat dari mana? Yaitu dari toleransi emas 5% nilainya. Dikalikan 1000 hasil dari nilai resistasinya sama dengan 50. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui nilai dari toleransinya, akan dapatnya 50. Kita selanjutnya akan menentukan batas atas dan batas bawah dari resistornya. Pertama adalah kita mencari batas atasnya atau nilai max-nya, yaitu nilai resistansi ditambah nilai toleransi, yaitu 1000 ditambah 50 sama dengan 1050 ohm. Terus batas bawahnya itu 1000 dikurangi 50, hasilnya 950. Jadi, maka dari situ kita bisa menentukan range-nya. Berarti range resistor dengan gelang warna ini itu dia kisarannya 950 sampai 1050 ohm. Oke, selanjutnya kita ke fungsi lain dari resistor, yaitu sebagai pembagi tegangan bila disusun seri. Contohnya seperti ini. Ya. Dia itu bisa membagi tegangan, dapat dibuktikan dengan rumus ini. Nah, terus ada fungsi lain resistor sebagai pembagi arus bila disusun paralel. Nah, contoh rumusnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita bahas rumus dasar arus, daya, hambatan, dan tegangan. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada rumus untuk power, ada voltage atau volt, ada rumus untuk resistansi, dan ada rumus untuk arus ya. Bisa di pause videonya, tidak apa, bisa dilihat atau dicatat. Karena selanjutnya saya akan membahas yang lainnya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas resistor tidak tetap. Nah, resistor tidak tetap ini adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Jenisnya antara lain hambatan geser, terimpot, dan potensiometer. Nah, yang pertama ada potensiometer nih. Apa sih itu potensiometer? Potensiometer adalah resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Gimana sih porosnya? Porosnya adalah ini nih. Nah, ini adalah komponen dari potensiometer dan ini adalah simbolnya. Sama seperti resistor, cuman ada garis melintang aja. Panah yang melintang. Selanjutnya kita bahas ada trimpot. Nah, trimpot ini singkatan dari trimmer potensio. Nah, trimpot ini apa sih? Nah, trimpot ini adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan menggunakan obeng. Bedanya dengan potensio kan dia udah ada porosnya. Kalau trimpot ini harus pakai obeng minus. Nah, simbolnya adalah ini ya. Sama seperti resistor biasa atau resistor tetap dan juga potensio. Bedanya kalau di trimpot ini dia ada garis melintang dan ada garis lurus yang seperti ininya. Ingat-ingat ya. Pembahasan selanjutnya kita ke komponen kapasitor. Nah, apa sih itu kapasitor? Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitor dapat dibagi menjadi dua, kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Nah, ini contoh dulu pertama adalah kapasitor tetap. Kapasitor tetap ini adalah kapasitor yang memiliki kapasitasnya tetap. Simbolnya seperti ini ya. Nah, contoh kapasitor adalah ini. Nah, ini adalah contoh komponen kapasitornya. Bisa di screenshot atau dicatat ya. Nah, di sini ada nama komponen. Pertama ada kapasitor keramik. Contoh gambarnya gini ya. Terus simbolnya ini. Nah, terus ada kapasitor polister juga. Bahannya polister, kapasitor kertas. Nah, habis itu ada kapasitor mika juga bahannya. Tetap simbolnya mereka berempat ini simbolnya ini. Terus ada kapasitor elektrolit yang kayak gini. Terus simbolnya ini. Terus ada kapasitor tantalum. Ya, kalau kalian nemu komponen yang kayak gini, berarti mereka bersegini ini simbolnya adalah ini. Oke, lanjut ke kapasitor tidak tetap. Nah, kapasitor tidak tetap ini adalah kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah. Kapasitor ini terdiri dari
ada kapasitor trimmer. Nah, kapasitor yang nilainya, kapasitasinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros dengan obeng ya. Terus abis itu ada kapasitor Farco. Nah, kapasitor yang nilai kapasitasinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang tersedia. Nah, simbolnya untuk trimmer yang ini, untuk Farco yang ini ya. Nah, untuk komponennya, untuk yang trimmer seperti ini, dan untuk yang Farco ini, dia punya poros tersendiri. Selanjutnya ke transformator. Nah, transformator ini bisa disingkat dengan nama trafo ya. Nah, trafo ini terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Nah, simbol dari transformator atau trafo ini ya, dan ini komponennya. Lalu kita harus mengenal juga jenis trafo. Yang pertama ada step up, berfungsi untuk menaikkan tegangan, atau bisa dirumuskan seperti ini, NP lebih kecil daripada NS. Lalu yang kedua ada step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan, atau NP lebih besar daripada NS. Nah, trafo ini juga memiliki rumus, yaitu tegangan P per tegangan S sama dengan NP per NS sama dengan arus S per arus P. Selanjutnya, kita membahas tentang relay. Nah, relay ini adalah saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Nah, selanjutnya ada susunan kotak pada relay. Yang pertama ada normally open, yaitu relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Yang kedua ada normally closed, yaitu relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Lalu yang ketiga ada change over, yaitu relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis relay nih. Nah, jenis-jenis relay berdasarkan pole dan throw. Nah, yang A ini, yang sebelah kiri ini, posisi sebelah kiri itu adalah pole, posisi sebelah kanan ini adalah throw. Contoh yang pertama ada single pole, single throw, yaitu dia cuma memiliki satu kayak tuas, itu satu switch, dan single throw itu koneksinya dia yang akan terkoneksikan. Jadi dia cuma memiliki satu switch mekanik dan juga sambungannya juga satu. Lalu selanjutnya ada single pole double throw, yang artinya apa? Dia punya satu switch mekaniknya, cuman dia mempunyai dua sambungan atas sama bawah ya, makanya namanya jadi single pole double throw. Lanjut, yang selanjutnya ada double pole single throw. Kenapa ini bisa dibilang double pole single throw? Jadi satu relay ini dia punya dua switch mekanik, tapi dari masing-masing satu switch mekanik ini, dari dua switch mekanik ini mereka cuma bisa connect ke satu sambungan aja. Jadi nggak bisa atas ataupun ke bawah, nggak bisa dua-duanya. Maksudnya nggak bisa ke atas, hanya ke bawah doang. Jadi dia cuma satu koneksi doang. Makanya dia double pole single throw. Dia punya dua switch mekanik tapi cuma bisa satu koneksi. Selanjutnya ada double pole double throw. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi di satu relay ini dia punya dua switch mekanik dan dua-duanya pun punya dua koneksi, yaitu atas sama bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke komponen aktif, yaitu dioda. Nah, dioda ini merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium, atau bisa disingkat di bahan kimia itu di tabel periodik itu Ge, dan silikon itu Si. Nah, ini contoh simbolnya sama contoh komponennya dari dioda. Selanjutnya kita bahas dioda ini terdiri dari, yang pertama ada dioda kontak titik, yaitu dioda ini dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Jadi dia ada kaki anoda dan kaki katoda. Biasanya kaki anoda ini disambungkan ke sisi plus atau ke sisi positif, dan kalau katoda ini di sisi negatif dihubungkannya. Lalu yang kedua ada dioda hubungan, yaitu dioda ini biasa digunakan untuk mengarahkan arus. Simbol dioda ini sama dengan dioda kontak titik, yaitu yang ini ya. Selanjutnya kita bahas dioda Zener. Nah, dioda Zener ini adalah dioda yang digunakan untuk pembatas tegangan. Simbolnya seperti ini ya. Maksudnya apa untuk pembatas tegangan? Jadi dioda Zener ini dia memiliki batas tegangan tersendiri. Contoh, dia hanya bisa menampung tegangannya misalkan 6 volt.
Nah, jadi seperti ini. Misalkan di kaki anoda masuk dia 12 volt. Terus dia melewati dioda zener. Karena dioda zener batasnya cuma sampai 6 volt, berarti nanti tegangan yang keluar di katoda itu jadinya 6 volt gitu. Lanjut ke dioda LED. Nah, LED ini singkatan dari light emitting diode. Nah, diode ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 miliampere. Nah, simbol dari diode LED adalah ini ya. Dia seperti simbol diode biasa, cuman ada panah ke atasnya seperti itu. Lanjut ke tegangan yang ditentukan pada macam-macam LED. Nah, LED ini juga punya tabel warna ya. Nah, LED ini juga memiliki warna seperti infrared, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ultraviolet, dan putih. Nah, masing-masing warna ini juga punya batas tegangan bawah dan batas tegangan atas juga. Contoh, infrared. Dia kurang dari 1,9 volt aja dia udah bisa nyala ya. Batas paling tingginya 1,9 volt ya. Lebih dari itu dia akan mengalami kerusakan. Selanjutnya yang merah. LED merah itu batas paling kecilnya dia bakal bisa nyala itu bila dia menerima tegangan 1,63 volt sampai 2,03 volt. Di luar 2,03 volt dia akan rusak. Seterusnya sampai ke putih ya. Oke, lanjut. Kita membahas tentang transistor. Nah, transistor ini memiliki dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Nah, transistor ini biasanya terdiri dari tiga buah kaki, yaitu emitter, basis, dan kolektor. Transistor bipolar terbagi menjadi dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Oke, kita langsung membahas tentang kondisi pada transistor ya. Kita bahas pertama adalah kondisi pada transistor NPN ya. Negatif, negatif, positif, negatif. Nah, dalam transistor NPN ini dikatakan saturasi bila tegangan di VB ya. BI ini adalah basis, yaitu kaki di tengah ini. Itu lebih besar daripada tegangan di kaki E, di emitter ya, di bawah sini ya. Maka arus dari C ke E itu jalan ya, makanya dia arahnya begini. Ya. Selanjutnya, transistor NPN dikatakan cut off bila tegangan di B itu lebih kecil atau sama dengan tegangan di E, ya. Maka arus dari C ke E itu tidak berjalan. Oke, nah langsung kita lihat aja simbol transistor NPN ya, ini ya, simbolnya. Contoh komponennya ini, NPN, PNP, contoh komponennya sama kok. Selanjutnya kita bahas kondisi transistor PNP. Sebenarnya cuma kebalikan saja dengan transistor NPN. Coba kita lihat. Transistor PNP dikatakan saturasi bila tegangan di B lebih kecil daripada tegangan di E, ya. Maka arus dari E ke C itu dia jalan, makanya tanda panahnya dia ke sini. Masuk dia ke dalam. Kalau ini kan dia keluar. Karena dia harusnya jalannya ke E. Kalau ini harusnya jalannya ke C, makanya dia masuk, habis itu keluarnya di C. Oke, lanjut. Transistor PNP dikatakan cut off jika tegangan di B lebih besar atau sama dengan tegangan di E, maka arus dari E ke C itu tidak akan berjalan. Nah, ini simbol transistor PNP ya, seperti ini ya. Ingat panahnya ya. Kalau NPN, dia panahnya di E, tapi dia keluar ya. Kalau di PNP, panahnya di E, tapi dia arahnya masuk. Ingat ya, baik-baik ya. Selanjutnya kita akan membahas transistor unipolar, yaitu adalah FET, Field Effect Transistor, yang terdiri dari JFT atau Junction Field Effect Transistor kanal N, JFET kanal P, MOSFET kanal N, dan MOSFET kanal P. Nah, simbolnya ini adalah contoh transistor JFET kanal N. Seperti ini ya, dia juga punya 3 kaki. Kalau yang tadi ini basis, sekarang untuk JFET itu dia diganti jadi gate. Terus di sini tadinya kolektor dia jadi drain, dan di sini tadinya emitter dia diganti jadi source ya. Ingat kalau kanal N di sini dia arahnya masuk. Nah, beda dengan JFT kanal P, dia arahnya keluar dengan kaki yang sama ya. Di sini gate, di sini drain, di sini source. Lalu kita ke MOSFET kanal N. Nah, kalau di MOSFET kanal N juga sama ya, dia arahnya masuk ya dengan simbolnya seperti ini. Terus ada MOSFET kanal P. Dia simbol seperti ini dengan panah yang keluar.
Oke, selanjutnya kita bahas thyristor. Nah, thyristor ini disebut juga dengan SCR atau Silicon Controlled Rectifier dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, gambar diskrit dari simbol SCR adalah seperti ini ya. Ini adalah gambar diskritnya. Ini adalah contoh simbolnya ya. Dia punya 3 kaki seperti dia dioda ya. Ada anoda, ada katoda, cuman di tengahnya ya kalau di komponen berarti yang ini itu adalah gerbang gate. Nah, ini contoh adalah komponennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang transducer. Nah, transducer ini adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Contohnya komponen elektronika yang termasuk ke dalam transducer ialah pertama ada LDR, yaitu resistor yang dapat berubah-ubah nilainya. Nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Nah, kondisinya adalah jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil. Ya, sedangkan jika tidak terkena cahaya atau dalam kondisi gelap, maka nilai resistansinya besar. Nah, ini contoh simbolnya seperti resistor tapi ada tanda panah masuk gitu, ingat ya. Dan ini adalah contoh dari komponen LDR. Selanjutnya ada NTC, yaitu Negative Temperature Coefficient, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya kecil. Dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya apa? Jika temperaturnya semakin kecil, maka nilai resistansinya semakin besar. Jadi itu ya. Nah, ini simbol dari NTC ya. Seperti ini, resistor juga. Cuma bedanya ada panah melintang dengan lekukan di sini, lalu ada si menandakan bahwa dia negatif temperature coefficient adalah di sini ya. Minus T derajat Celcius, yaitu satuannya derajat Celcius. Nah, ini contoh dari komponen NTC. Selanjutnya, kita bahas tentang PTC, yaitu Positive Temperature Coefficient, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya semakin besar. Sedangkan bila temperaturnya semakin rendah, maka resistansinya pun semakin kecil ya, kebalikan dengan NTC. Nah, ini adalah simbol dari PTC. Sama seperti NTC, cuma bedanya di sini tambahannya. Kalau PTC berarti plus T derajat Celcius satuannya, dan ini adalah contoh komponennya. Oke, ini adalah akhir dari part 1 ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke part yang kedua. Oke, kita akan membahas part yang kedua. Oke. Oke, selanjutnya kita ke tutor 2 ya, masih tentang elektronika dasar. Yang kita akan bahas pertama yaitu operasional amplifier atau op-amp ya. Nah, definisi op-amp di sini adalah singkatan dari operasional amplifier yang merupakan suatu solid state atau integrated circuit yang bisa dibilang kita IC ya, yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Oke, selanjutnya gambaran skematik op-amp 741. Ini 741 ini adalah yang familiar ya. Kita lihat. Nah, op-amp 741 ini dia memiliki 8 kaki ya, dimulai dari kaki satunya di sini, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk menentukan di mana kaki pertamanya, nah setiap IC op-amp 741 ini memiliki cekungan atau bulatan sebelah sini. Berarti kalau ada bulatan sebelah sini atau cekungan sebelah sini, berarti nilai satunya selalu ada di sebelah kirinya. Oke, dan ini adalah simbol dari op-amp-nya, segitiga seperti ini ya. 2 terkoneksi ini, 3 ke sini, ada 4, ada 7, ada 6. Oke, selanjutnya ada keterangan pin ya. Pertama, kaki pertama adalah offset 0. Ya, yang kedua adalah inverting input. Nah, maksudnya inverting input apa? Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada non-inverting input di kaki 3, di kaki 4 ada minus VCC, di kaki 5 offset 0 juga, di kaki 6 ada output, kaki 7 ada plus VCC, dan kaki 8 ada no connection. Selanjutnya kita bahas, apa sih itu maksud dari kaki-kaki tersebut? Apa artinya? Ya, yang pertama, pin 1 dan pin 5. Itu kan tadi dia sebagai offset 0 ya. Apa sih itu offset 0? Nah, offset 0 ini adalah tegangan kesalahan atas masukan yang diberikan untuk mengembalikan
tegangan output ke posisi 0. Maksudnya apa? Nah, jika pada masukan ternyata tegangan atau arusnya itu tidak stabil yang akan menciptakan istilahnya frekuensi yang tidak normal lah. Istilah tegangan rusak lah ya. Nah, dari situ supaya komponen tidak menerima tegangan yang rusak itu, tegangan yang tidak stabil. Di sini gunanya pin 1 dan pin 5. Artinya apa? Membalikan dia tegangannya ke posisi 0 agar si tegangannya atau arusnya yang rusak itu bisa teratasi, bisa kembali stabil. Yang kedua ada pin 2 yaitu inverting. Nah, apa sih itu inverting maksudnya? Nah, inverting itu adalah inputan pembalik, di mana output yang dihasilkan berlawanan dengan input. Maksudnya apa? Pin 2 misalkan dia menerima daya plus 12. Nanti pada saat input maka nilainya bukan plus 12, jadinya minus 12 karena dia inverting, inputan pembalik ya. Kaki 3 atau pin 3 itu non-inverting. Apa artinya? Inputan tak membalik, di mana output yang dihasilkan sama dengan input. Misal, input pada pin 3 itu plus 12, maka output tetap plus 12. Selanjutnya, ada pin 4, minus VCC. Ya, kita tahu minus VCC, yaitu tegangan 1 negatif untuk mengaktifkan OP-AMP. Yang keenam, pin 6 itu adalah output. Nah, disinilah terminal untuk keluaran dari op-amp. Nah, pin 6 itu output. Berarti inputnya di mana? Pin 2 dan pin 3. Tergantung ya, masuknya di mana. Kalau dia masuknya di pin 2 berarti pin 3-nya bisa jadi ground atau tersambung ke potensio atau yang lainnya. Kalau masuknya dari pin 3 berarti pin 2-nya itu potensio atau ground atau semacamnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pin 7 yaitu plus VCC. Kita sudah tahu ya untuk satu positif untuk mengaktifkan op-amp. Selanjutnya ada pin 8 no connection. Nah, apa maksudnya? Kenapa dia no connection? Yaitu karena tidak dihubungkan disertakan dengan bermaksud untuk memperkokoh kemasan op-amp atau bahasa kasarnya sebagai cuman tambah-tambahan doang ya, menyeimbangkan kanan kirinya. Masa kirinya 4 kanannya 3 gitu loh. Istilahnya buat cuma nambahin doang biar terlihat sempurna. Selanjutnya ke karakteristik op-amp. Nah, yang pertama karakteristiknya ada penguatan tegangan tak terhingga atau delta V sama dengan tak hingga. Itu rumusannya ya. Terus ada impedansi input tak berhingga atau Zin sama dengan tak hingga. Selanjutnya ada bandwidth yang mendekati tak hingga. Dengan demikian delay time-nya hampir tidak ada. Nah, bandwidth ini dia disimbolkan dengan BW ya, sama dengan tak hingga. Terus delay time-nya dia disimbolkan dengan delta T sama dengan 0. Karena hampir tidak ada dia. Lanjut ke impedansi output kecil sekali ya. Tadi kan karena dia impedansi inputnya tak berhingga. Nah, berarti outputnya juga sangat kecil sekali. Yaitu Zout sama dengan 0. Lalu yang terakhir, Vout 0 jika V-nya 0. Ya, ingat itu ya. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat OP, AMP, atau op-amp ya sama aja. Ini adalah contoh simbol dari op-amp ya. Yang pertama sifatnya adalah VA sama dengan VB ya. Yang kedua ada arus A sama dengan arus B sama dengan 0. Langsung yang terakhir itu IC besarnya tak tentu. Dia kan sebagai penguat ya. Nah, karena dia sebagai penguat, dia belum tentu dia jadi menguatkan arus itu ada besaran-besaran tertentunya setiap IC. Oke, selanjutnya kita bahas modus penguatan pada op-amp. Nah, yang pertama adalah modus loop terbuka dengan simbolnya seperti ini. Ya. Nah, penguatan ini mempunyai AV sama dengan max. Jika kalian pengen mencari AV-nya, itu berarti sama dengan nilai maksimum atau tak hingga. Oke, selanjutnya ada kalau kalian mau mencari Vout-nya dari modus loop terbuka ini, kita bisa lihat rumusnya adalah VB kurang VA dikalikan 90% dikalikan VCC. Selanjutnya yang kedua ada modus loop tertutup. Nah, ini merupakan simbolnya bisa dilihat. Lalu rangkaian ini mempunyai penguatan AV lebih kecil daripada tak hingganya atau maksimalnya. Selanjutnya ke penguatan terkontrol. Simbolnya seperti ini ya. Lalu penguatan terkontrol mempunyai penguatan AV sama dengan RF per Rin. Ya. Terus kalau mencari Vout-nya sama dengan minus RF per Rin.
ya, dikalikan VCC. Lalu ada penguatan 1. Penguatan 1 ini simbolnya seperti ini ya. Nah, pada penguatan 1, rumus yang didapat adalah V out sama dengan V in ya. Jadi, apapun yang masuk di V in, itulah keluarnya ya. Misalkan di V in 12 volt, maka di V out juga akan keluar 12 volt. Nah, habis itu, kalau mau cari AV, kalau di penguat 1, AV itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian dasar op-amp. Yang pertama ada inverting amplifier dengan simbolnya seperti ini. Itu kalau jika kalian ingin mencari V out-nya dari rangkaian ini, berarti kan sama dengan minus buka kurung RF per Rin dikalikan V tutup kurung. Nah, jika kalian ingin mencari AV-nya saja, berarti kalian harus menghitung dari rumus RF per Rin ini. Selanjutnya kita ke non-inverting amplifier. Nah, ini contoh simbolnya, dan jika kalian ingin mencari V out-nya, berarti rumusnya V in buka kurung 1 ditambah RF per Rin tutup kurung. Nah, kalau kalian ingin mencari AV-nya juga sama seperti inverting amplifier, yaitu RF per Rin. Selanjutnya yang ketiga ada voltage follower. Nah, ini contoh dari simbolnya. Nah, pada voltage follower mempunyai output, yaitu V out sama dengan V in ya. Sama dengan penguat 1. Selanjutnya kita bahas rangkaian summing circuit. Yang pertama ada definisinya, yaitu rangkaian summing circuit merupakan rangkaian dasar dari komputer analog yang bekerja untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada jenis-jenis rangkaian summing circuit ya. Yang pertama ada inverting adder. Ya, contoh simbolnya seperti itu. Nah, pada rangkaian ini, input didapat dari kaki inverting. Sehingga, ya, didapatkan rumus V out sama dengan minus RF, ya. Di sini RF per R1. R1 di sini dikalikan V1. Ditambah RF per R2 dikalikan V2, ya. Selanjutnya, apabila nilai dari RF sama dengan R1 sama dengan R2, maka kita akan mendapatkan persamaan ini ya. V out sama dengan minus buka kurung V1 ditambah V2 tutup kurung. Maksudnya apa? Nilai dari RF sama dengan R1 R2. Nah, contohnya di sini RF nilainya 2 ohm. R1 nilainya 2 ohm. R2 juga nilainya 2 ohm. Karena ini 2, ini 2, ini 2, maka berarti kan RF sama dengan R1 sama dengan R2. Barulah kalian tidak usah repot-repot untuk menggunakan rumus ini. Langsung saja ke sini ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang scaling adder, yaitu rangkaian ini hampir sama dengan rangkaian inverting adder. Akan tetapi scaling adder mempunyai penguatan berskala. Hal tersebut dapat kita lihat pada besar nilai resistor yang berskala. Ini contoh simbolnya dari scaling adder, dan ini rumusnya ya untuk outputnya. Jadi V out sama dengan minus. Ya sama kayak tadi ya cara penghitungannya. Berarti RF diperin ke R1, baru dikalikan V1, ditambah, baru pindah ke bawah. RF per R2 dikalikan V2, pindah lagi ke bawah, ditambah RF per R3 dikalikan V3. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang adder subtractor, yaitu rangkaian adder subtractor mempunyai input baik dari kaki inverter maupun kaki non-inverting. Sebelum menjumlahkan hasil outputnya, kita harus membandingkan penguatan di kaki inverting dengan kaki non-inverting. Apabila berbeda, kita harus menambahkan resistor beban pada input yang penguatannya kurang, sehingga kedua input mempunyai penguatan yang sama. Nah, ini adalah contoh simbolnya ya. Ini kita bisa lihat dari simbolnya, mereka ini dia mempunyai penguatan yang sama ya. Berarti mungkin sebelumnya mereka ini kaki-kaki inverting dan kaki non-invertingnya itu dia berbeda, sehingga harus diseimbangkan atau biar penguatannya sama. Jadi di inverting dia mempunyai 3 resistor seperti ini dan juga tegangannya, nah maka di non-inverting juga seperti itu biar penguatannya juga sama. Nah, cara penghitungannya juga sama ya, hampir sama seperti yang perhitungan rumus-rumus sebelumnya. Kita mau mencari V out nih. Yang pertama minus, kita harus cari di invertingnya dulu. Ya, seperti biasa, RF per R1 dikalikan V1 ditambah seterusnya sampai R3.
Setelah yang inverting ini kelar, kita lanjut ke non-inverting dengan cara apa? Tadi yang sudah rumus invertingnya itu ditutup kurung, habis itu ditambah dengan rumus si buka kurung ini ditambah dengan rumus si non-inverting. Non-inverting berarti kan rumusnya sama ya. Berarti RF per R4 dikalikan V4 ditambah RF per R5 dikalikan V5 terus ditambah lagi RF per R6 dikalikan V6. Jadi seperti itu ya. Nah, juga di sini juga ada syarat. Jika semua resistor bernilai sama, RF sama dengan RF aksen, sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan R5, sama dengan R6, maka outputnya adalah, nah seperti tadi maksudnya apa? Nah, berarti RF, R aksen sampai sini itu nilainya misalkan 2 semua. Jadi kalian itu tidak perlu untuk menggunakan rumus ini ya. Langsung saja ke rumus ini, yaitu Vout sama dengan minus buka kurung V1 ditambah V2 ditambah V3 tutup kurung ditambah buka kurung V4 ditambah V5 ditambah V6. Sehingga penguatannya di kedua inputnya adalah sama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang direct adder. Nah, ini contoh simbolnya dan rangkaian ini mempunyai input pada kaki non-inverting dan syarat untuk rangkaian ini adalah RF harus sama dengan R1, harus sama dengan R2. Atau semuanya resistor bernilai sama, maka outputnya adalah Vout sama dengan V1 ditambah V2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komparator ya. Nah, komparator ini adalah rangkaian yang dapat membandingkan dua buah tegangan yang masuk melalui dua terminal input op-amp ya. Rangkaian dasarnya menggunakan modus loop terbuka sehingga outputnya memenuhi Vout sama dengan VB dikurangi VA dikalikan 90% dikalikan VCC. Dan ini adalah contoh rangkaian dari komparator. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerbang logika. Nah, suatu rangkaian gerbang logika ini adalah suatu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Nah, sinyal keluaran hanya terjadi untuk kombinasi-kombinasi sinyal masukan tertentu atau logika 0 dan atau logika 1. Yang pertama, ada gerbang logika terdiri menjadi dua bagian, yaitu sebenarnya ada 3-4 ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah gerbang logika dasar, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Lalu ada gerbang logika turunan, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, maksudnya di sini adalah gerbang logika turunan adalah gerbang yang dibentuk dari gerbang-gerbang logika dasar. Nah, saya akan menjelaskan ya, ternyata gerbang logika itu memiliki tiga jenis ya. Yang pertama ada gerbang logika dasar, lalu gerbang logika turunan, dan yang satu lagi adalah gerbang logika universal yang nanti bisa dicari ya. Selanjutnya ada macam-macam gerbang dasar. Yang pertama ada N ya. N ini disebut perkalian logika dengan simbol tanda perkalian titik ya. Atau dibaca dot. Nah, di sini adalah contoh gerbang logikanya ya, bentuknya seperti ini. Nah, dia di sini gerbang logikanya dia memakai dua masukan yaitu A sama B. Nah, kalau kalian menemukan gerbang logika yang seperti ini, berarti artinya ini adalah gerbang logika N. Nah, dengan aljabarannya seperti ini. Y sama dengan A dikalikan B. Oke, ini contoh rangkaian diskrit gerbang N ya, bisa dilihat ya. Selanjutnya ada truth tabelnya. Nah, truth tabel ini kan gerbang kebenaran. Oke, mari kita cek kebenarannya. Karena gerbang N ini adalah gerbang pengali, maka kita harus kalikan dong nilai A dengan nilai B. Nah, kita lihat di truth tabelnya. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Berarti A kali B. 0 kali 0 sama dengan 0. Betul? Betul. Terus 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Betul. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Betul. Nah, selanjutnya 1 kali 1 sama dengan 1. Betul ya. Berarti ini benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini maksudnya penglihatan tambahan ya untuk truth tabelnya. Dia bilangnya keluaran bernilai tinggi 1 bila semuanya masukan bernilai tinggi. Maksudnya apa? Keluarannya bernilai tinggi nih ya. Maksudnya keluarannya 1 bila semua masukannya bernilai tinggi. Semua masukannya berarti A harus 1 dan B juga harus 1. Oke, selanjutnya kita bahas gerbang OR. Nah, gerbang OR ini disebut penjumlahan logika dengan simbol tanda plus. Oke, ini berikut adalah gerbangnya, gerbang logikanya bentuknya seperti ini ya. Dan gerbang OR ini juga mempunyai dua masukan.
karena dia ditambah, nah jika kalian menemukan gerbang ini A dan B, maka aljabarannya yaitu Y sama dengan A ditambah B. Nah, berikut ini adalah rangkaian diskrit dari gerbang OR ya. Dan ini adalah truth tabelnya. Oke, kita harus buktikan juga dong. OR ini ditambah, berarti 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1 benar, 1 tambah 0 itu 1, dan 1 tambah 1 itu 1. Kenapa dia 1? Karena di dalam gerbang logika ini dia kan cuma mengenal 2 ya, itu bisa disebut dengan angka biner, yaitu 0 dan 1. Maka jika penjumlahan 1 sama 1, itu hasilnya 0. Oke ya, selanjutnya kita membahas gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini disebut komplementasi logika atau inversi ya. Inverse dari simbol dengan tanda kutip atau bar ya, bar di atas huruf gini kayak gini. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ini adalah contoh gerbang logika NOT ya. Nah, kenapa dia seperti ini? Contoh ya, misalkan si A ini nilainya 1. Di NOT berarti dia jadinya 0. Dengan kebalikannya, jika dia 1, maksudnya misalkan dia 0, di NOT berarti dia jadinya 1. Ini rangkaian diskrit dari gerbang NOT ya. Nah, ini truth table yang saya bilang, kalau jika di A itu nilainya 0, maka di perubahannya di notin jadinya 1. Kalau dia 1, A-nya berarti di perubahannya dia akan jadi 0. Nah, rangkaian not ini hanya mempunyai masukan tunggal dan keluarannya selalu berlawanan dengan masukannya. Oke, selanjutnya kita bahas penyederhanaan Karnaugh map atau key map. Nah, penyederhanaan dengan Karnaugh map ada 3 bagian, yaitu oktet, quad, dan pasangan. Diutamakan yang terbesar lebih dahulu. Yang kedua adalah contoh bentuk key map dengan berbagai jumlah inputan. Yang pertama ada key map 2 masukan, key map 3 masukan, dan key map 4 masukan. Maksudnya apa? Key map dengan 2 masukan itu biasa cuma ada 2 variabel, yaitu A dan B. Ya, contohnya seperti ini. Kalau dia dijadikan Karnaugh map, maka dia akan menghasilkan tabel seperti ini. Karena dia 2 masukan, berarti dia ada 2 jenis setiap variabelnya. Misalkan variabel A, dia ada 2 jenis, yaitu A aksen atau A bar, terus juga A biasa. Begitu juga dengan B, ada 2 jenis juga, yaitu B aksen atau B bar, dan juga B. Selanjutnya ke 3 masukan. 3 masukan ini maksudnya apa? Jadi key map yang mempunyai 3 variabel, yaitu A, B, C. Terserah sih sebenarnya, yang penting dia variabelnya ada 3. Jadi nggak harus A, B, C ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini urutan-urutannya ya. Ini seharusnya bukan C aksen, ini C ya. Kalau dia 3 masukan, di sini ada 2 variabel dan di sini ada 1 variabel. Di sini maksimalnya cuma ada 2 variabel ya. Dengan format yang seperti ini. A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen, dan ini format tidak boleh dirubah-rubah ya. Terus yang sebelah sini ada formatnya C aksen sama C, sebenarnya ini tidak ada aksennya. Selanjutnya kita ke key map 4 masukan. Nah, maksudnya 4 masukan berarti kan sudah tahu ya, berarti dia variabelnya ada 4, nggak harus ABCD. Terserah, misalkan mau X, Y, Z apa, misalkan apa ya, terserah, yang penting variabelnya ada 4. Nah, karena variabelnya ada 4, berarti ini di sini cuma muat 2 huruf dan di sini juga muat 2 huruf ya. Nah, di sini juga salah nih, seharusnya D-nya nggak aksen. Ya, ini adalah format dari 4 masukan dan nggak boleh diubah-ubah. Di bar pertama atau paling atas itu aksen, B aksen, A aksen B, AB sama AB aksen. Nah, lalu di sini ada CD, C aksen, D aksen, C aksen D ya, ini nggak pakai aksen. Ini CD baru CD aksen, seperti itu ya. Selanjutnya ada contoh soal untuk penyederhanaan key map ya. Contoh ya, Y sama dengan A, B, C, D plus A aksen B aksen C, D plus A, B, C, D aksen plus A, B aksen C, D plus A aksen B, C, D plus A, B aksen C, D aksen. Nah, maksudnya apa nih? Kok kita dikasihnya seperti ini? Nah, habis itu ditanyakan juga kan, buat tabel key map. Yang A, yang kedua, yang B, itu cari outputnya.
output Y-nya. Lalu yang ketiga, yang C itu buatan rangkaian logikanya. Pertama kita kerjakan dulu untuk tabel keymapnya ya. Lagi-lagi di sini seharusnya tidak ada aksennya. Oke, kita kerjakan dulu. Jika variabel keempat ini ada di dalam sini, maka diberikan nilai 1. Contohnya ya. Kita ambil dua variabel dulu. AB. Kita cari AB. Oh, AB di sini. Terus dua variabel baru kita ambil lagi. CD. CD berarti kan sudah AB, kita lihat CD berarti di sini. Nah, karena dia di sini jadinya A, B, C, D, maka akan dikasih nilai 1. A, B, C, D. Berarti kan dia di sini. Berarti di sini nilainya 1. Dan selanjutnya, dua variabel kita ambil. A aksen, B aksen ya. Berarti kan di sini ya. Terus kita ambil lagi dua variabel yaitu CD. CD ada di sini. Kita lihat lagi aksen, B aksen, CD. Berarti di sini ya, 1. Seterusnya sampai AB aksen ya, AB aksen di sini, terus ke CD aksen. CD aksen itu berarti di sini ya. Berarti dia nilainya 1 di sini. Itu untuk yang A. Selanjutnya kita menentukan output Y-nya. Loh, kok kenapa di sini sudah ada CD dan AC? Dapat dari mana? Oke, caranya gini cari outputnya. Kan kita udah cari semuanya ini, kalau dapat kan masukin 1 ya. Ternyata di sini hasilnya ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita buletin dulu sejajar sama ini ya, kotak ini. Setelah kita sudah buletin angka 1-nya, kita mencari penyederhanaannya. Jadi cara penyederhanaannya gini. Pertama kita ambil dulu dua kotak ini ya. A aksen, B aksen, A aksen, B. Cara pengerjaannya gini. Jika variabel itu ada lawannya, artinya variabel biasa lawan variabel aksen. Berarti variabel itu hilang atau habis ya. Contoh ya seperti ini. A aksen, B aksen ketemu A aksen, B. A ada lawannya? Nggak ada, karena mereka berdua sama-sama aksen ya, A aksen sama A aksen. Selanjutnya kita ke B. Apakah B ada lawannya? Ada. Kenapa? Karena di sini yang satu B aksen, yang satu B. Berarti B hilang. Berarti dua kotak pertama ini hasilnya adalah A aksen ya. Ingat ya, A aksen. Selanjutnya kita berpindah ke dua kotak berikutnya. Itu yang kedua, yaitu ini ya. Kita lihat variabelnya. AB lawannya, maksudnya dibandingkan dengan AB aksen ya. Kita lihat yang A ada lawannya. Tidak, karena sama-sama A biasa. Kita lihat B. B ada lawannya. Ada, karena yang satu B, yang satu B aksen. Jadinya hilang ya. Jadi di kotak kedua, itu dia jawabannya adalah A. Terus kita bandingkan lagi. Di kotak 1, A-nya aksen. Di kotak kedua, A-nya biasa. Apakah mereka berdua berlawanan? Iya, mereka berlawanan. Karena yang satu A aksen, yang satu A biasa. Jadi cuman di satu bar panjang ini hasilnya cuman tidak ada ya, maksudnya ya, tidak ada ya. Tidak ada karena A-nya tadi kan sudah dibandingkan dengan A biasa ya, aksen di sini sama A di sini, jadinya nggak ada. Habis, di bar atas tidak menghasilkan apapun. Lanjut ke bar yang di samping ya. Karena dia semuanya di CD dan tidak ada perbandingan untuk di kotak-kotak di atas atau di bawahnya, jadi hasilnya hanya CD. Oke. Selanjutnya kenapa ini hasilnya AC? Kita lihat, dia mengkotakkan 4 angka 1. Kita lihat lagi nih di bar yang atas. Dia kan cuma ada 2 ya di sini ya, 1 sama 1 ini dikotakin. Kita lihat AB dibandingkan dengan AB aksen. Yang mana ada lawannya? B, berarti B hilang. Sisa A di sini ya. A. Terus kita lihat di sini dia di bar samping dia memakai 2 bar ya. Yang di atas yang CD sama CD aksen. Berarti itu perlu kita bandingkan. Kita perlu juga cari lawannya. Nah, CD dibandingkan dengan CD aksen, apakah ada lawannya? Ada, yaitu di D ya. D biasa sama D aksen. Hilang dia D-nya, berarti sisa C. Di atas sisanya A, di samping sisanya C, jadinya AC. Itu untuk output Y-nya. Berarti
Jawaban B, Y sama dengan CD plus AC. Oke, selanjutnya kita akan menjawab tentang rangkaian logikanya. Kita pasang dulu. Di sini cuma ada huruf A, C, D ya. Oke, yang pertama kita buat itu adalah menentukan gerbang logikanya. Kita lihat di sini kan dia kali ya. Antar variabel itu kan dikali ya. Berarti penentuan gerbang logikanya adalah N. Berarti contoh ya ke sini ya. D koneknya ke sini. C koneknya ke sini juga. Karena dia dikali berarti gerbang logikanya N. Selanjutnya A sama C, dia juga dikali ya karena dia tidak ada tanda tambah antar variabel. Berarti di sini C konekin ke sini, A konekin ke sini, terus karena dia kali, kita pakai gerbangnya N. Kita udah dapat CD, kita udah dapat AC, dan ternyata dari kelompok variabel ke antar kelompok variabel yang lainnya, kelompoknya ini ya bukan antar variabel biasa, tapi sudah dikelompokkan variabelnya ke antar kelompok variabel yang lainnya itu ditambah. Berarti tadinya sudah dia gerbang logikanya N dua-duanya, terus digabungin jadi ke OR seperti ini. Yang artinya apa? CD ditambah CA ya, maka hasilnya juga ini. Ya sama dengan CD plus AC atau AC plus CD sama aja. Selanjutnya kita membahas tentang maxterm dan minterm ini. Apa sih maksudnya? Kita nanti dulu bahas tabel yang ini. Sekarang kita baca dulu. Minterm. Lihat yang keluarannya tinggi 1. Maksudnya apa? Jika keluarannya 1 variabel itu, maka variabel itu adalah variabel biasa. Nah, jika di minterm ini keluarannya rendah atau 0, berarti variabel itu dia jenisnya aksen ya. Kebalikan dengan maxterm. Jika dilihat yang keluarannya rendah 0, berarti dia variabelnya biasa. Nah, jika keluarannya tinggi untuk maxterm berarti variabelnya itu aksen. Kita lihat nih di sini ya. Jadi untuk minterm adalah ini ya. Kenapa bisa dapatnya ini? Nah, ini baru kita bahas di tabel. Untuk minterm, kita cari minterm. Dilihat yang keluarannya tinggi, itu 1. Kita lihat di sini Y keluarannya di sini 1. Oh, ternyata di sini 1, ada lagi. Jadi ada 4 ya. Di sini juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kok bisa dia dapat A, B, C aksen? Dapat dari mana? Kita lihat di sini. Keluarannya 1 ya. Nah, ini keluarannya 1. Kita geser ke sini, kita lihat. A nilainya 1. A ini termasuk jenis A yang biasa atau ada aksennya. Kita lihat, karena A-nya nilainya 1, keluarannya tinggi, berarti dia A-nya biasa. Oke, A-nya biasa. B-nya juga biasa karena dia nilainya 1. Bagaimana dengan C? C-nya nilainya 0. Nah, karena keluarannya rendah, untuk minterm berarti dia aksen. Berarti benar ya di sini jadinya A, B, C aksen. Contoh lagi yang kedua ada A, B, aksen C. Ya, yang ini ya. A-nya 1 berarti biasa. Nah, B-nya 0 berarti aksen. C-nya 1 berarti biasa ya. Berarti benar A, B aksen, C. Seterusnya sampai ini ya. Nah, syarat minterm itu ada 2. Yang pertama, setiap variabel di N-kan ya. Setiap variabel. Ini maksudnya setiap variabel ya. A, B, C itu kan variabel ya. Setiap variabel di N-kan. Kedua, jumlah semua variabel di OR-kan. Bahasa mudahnya gini. Ini kan ABC ini kan udah dikelompokkan. Berarti ganti namanya jadi kelompok variabel. Jadi bukan setiap variabel lagi. Kelompok variabel. Jadi setiap kelompok variabel itu ditambah. Jadi ini udah kelompok variabel ditambah kelompok variabel yang lainnya. Jadi seperti itu. Lalu kita beranjak ke maxterm. Sama ya kayak minterm. Cuman bedanya dia lihat keluarannya, kalau 0 itu berarti dia variabel biasa, kalau dia tinggi atau 1 berarti dia aksen ya. Sama nyarinya kok kayak minterm, dilihat ini, terus dilihat juga maxtermnya berarti 0 ya, dimulai dari sini, dilihat dulu.
Ini dia bilang A plus B aksen plus C aksen loh, dapat dari mana? Kita lihat dulu di sini berarti 0 ya. Berarti ini max term, kita lihat ke samping. A-nya 0, berarti A-nya biasa. B-nya 1, berarti aksen. C-nya 1, berarti aksen. Berarti harusnya hasilnya A ditambah B aksen ditambah C aksen. Benar ya? Berarti terus kesananya seperti itu. Nah, di max term ini juga punya dua syarat. Yang pertama, syaratnya setiap variabel di-OR-kan ya. Maksudnya apa? Ini kan variabel nih, variabel. Jadi setiap variabel biasa ya, belum dikelompokkan, itu ditambah. Nah, baru setiap kelompok variabel itu, ini syarat kedua ya, setiap kelompok variabel itu baru di n-kan atau dikalikan. Berbanding terbalik dengan min-term. Oke, selanjutnya kita bahas key map untuk min-term. Ya, dia sudah punya Y sendiri, dia sudah mengerjakan key map-nya sendiri. Oke, key map-nya seperti ini, dia sudah mengerjakannya, terus dia satunya juga udah dikelompokkan. Nah, dia juga sudah mengerjakan outputnya dapat dari mana, ya kita bisa lihat kenapa AB aksen di sini, ya, karena C-nya lawan C aksen, jadi sisa AB aksen. Terus AC, kenapa? Karena ini ya kotak yang sebelah sini sekarang ya, A sama A nggak ada lawan, B sama B aksen ada lawan, B-nya habis karena dia cuma di C aksen, jadi A C aksen. Terus selanjutnya juga sama seperti itu pengerjaannya. Selanjutnya kita mengerjakan gerbang logikanya si min-term ini ya. Pertama kita lihat dulu ada AB aksen ya. Dia dikali ya karena min-term berarti antar variabel itu dikalikan. Berarti A harusnya dikalikan dengan B aksen. Nah, karena dia B aksen, berarti di sini harusnya B biasa tetap, terus karena dia B aksen ditambahkan gerbang not di sini, jadinya diterbalikan. Jadinya di sini tadinya B, jadinya B aksen. Seperti itu. Sama ya, AC juga seperti itu. Ya, kan C di sini nih, AC nih. Ya, AC juga seperti itu, ABC juga seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat nih, ini di N kan, ini di N kan, di N kan. Sudah dapat 3 di N kan. Nah, 3-3-nya baru di OR kan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bahasnya untuk min-term-nya. Dia sudah menentukan key map-nya, dia juga sudah menentukan output-nya ya. Terus selanjutnya ini gerbang logikanya juga, maksudnya rangkaian gerbang logika dari max term-nya sama seperti tadi, dikoneksikan, terus dilihat gerbang logika apa yang dibutuhkan, habis itu sudah didapat, terus keseluruhannya berarti diapakan, dikali ya antar variabelnya. Jadi seperti ini. Oke, selesai. Langsung saya akan menunjukkan kepada kalian, ini adalah alat alarm pintu yang telah saya buat. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat di sini ya, alat tersebut. Coba kalau kita play, ya, kan mati nih, terus kita nyalakan. Ya kan, terus saya nyalakan. Nah, kita berhentikan dulu di sini. Di sini kan lampu hijau yang menyala. Ini artinya adalah kondisi 1. Kenapa dia bilang kondisi 1? Nah, di sini saya akan menjelaskannya di mana jalur VCB-nya. Nah, stop di sini. Ini adalah VCC plus VCC. Di sini adalah ground. Kenapa dia bisa kondisi 1? Ingat ya, di sini adalah LED hijaunya ya, yang tadi menyala ya, pertama. Kenapa dia bisa kondisi 1? Kenapa? Karena plus VCC ini terkonek ke kaki 1 si relay, ke kaki dioda, ini adalah dioda. Kalau bisa diputar balik videonya, ini adalah dioda. Terus lanjut ke sini, ini adalah kaki potensio. Ya, ini 1, 2, 3 ini kaki potensio. Ini adalah resistor 2, dan ini adalah resistor 1 ya. Nah, dikatakan kondisi pertama karena apa? Kita lihat, dia kan terkoneknya ke VCC plus VCC ini ke R1 juga ya. R1 dia dipasang resistor supaya tegangannya yang masuk ke
inframerah ini adalah lampu inframerah itu tidak terlalu banyak ya, sehingga lampu inframerah ini dia tidak terjadi kerusakan karena dipasang resistor di sini. Oke, selanjutnya udah menyala nih, dia akan meneruskan daya lagi ke sini, ini namanya R3. R3 ini juga dipasang ke di sini untuk supaya tegangannya tidak terlalu berlebihan yang diterima fotodioda ini, sehingga fotodioda ini juga tidak akan rusak. Nah, inframerah nyala, fotodioda juga nyala. Maksudnya nyala di sini adalah dia bekerja untuk apa? Fotodioda ini bekerja untuk menangkap sinar. Sinar dari mana? Dari si inframerah ini. Nah, fotodioda ini kalau dia menerima cahaya, dia juga menghasilkan energi. Oke, dari sini pun juga sudah menghasilkan energi ya di resistor 2 dari VCC. Dia sudah menghasilkan energi, terus dipotong lah tegangannya, diperkecil dengan adanya resistor sini biar tidak terlalu besar. Nah, udah masuk sini, ternyata dayanya juga digabungkan, tegangan dan arusnya digabungkan sama fotodioda ini, sehingga juga lebih besar kan. Masuk ke kaki 3 IC LM, maksudnya IC op-amp 741 ke kaki 3. Kok bisa tahu kaki 3? Karena kaki satunya mulai dari sini. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 6, kaki 7, kaki 8 ya. Nah, udah penggabungan daya di sini, jadi besar kan dayanya. Masuk ke kaki 3, non inverting. Artinya nanti di outputnya juga tidak akan berubah ya, tetap segitu. Nah, masuk ke sini agar tidak terlalu tinggi ya, karena di sini op-amp juga untuk penguatan dan di sini juga udah penggabungan daya dia, maka di sini harus dipasang resistor juga agar tidak terlalu tinggi, jadi komponen tidak panas ya, atau tidak rusak. Nah, walaupun dipasang resistor di sini, daya di tegangan masuk atau tegangan harus masuk di kaki B basis pada transistor ini tetap akan lebih tinggi daripada tegangan di kaki emitor ya. Makanya dia dibilang saturasi, tadi syarat saturasi ya, karena di kaki emitor ini murni ya, dia 12 volt ya, karena dia benar-benar nggak ada halangan resistor sama sekali, dia murni 12 volt ditambah ini, maksudnya dibandingkan dengan tegangan yang lebih tinggi daripada dia. Untuk transistor NPN berarti dia terjadinya saturasi. Karena dia saturasi berarti kan arusnya jalan ya dari kaki kolektor ke emitor ya. Berarti ini yang tadinya VCC ini jalan ke sini ke kaki 4 ke kaki 1 ya. Maka relay ini akan berpindah posisi ke bawah sini ya untuk menyalakan si LED hijau ini. Oke. Nah, di sini taruh resistor juga untuk supaya tegangannya bisa diterima oleh si LED ini, supaya LED ini tidak rusak ya. Nah, makanya disitulah terjadi saturasi. Oke, selanjutnya kan udah saturasi, maksudnya bukan saturasi, kondisi pertama, maaf ya. Kondisi pertama. Oke. Nah, di sini kenapa dia pas dihalangi tembakan cahaya dari inframerah ke fotodiodanya nggak bisa? Karena kita lihat lagi di rangkaian ini, ya. Kan di sini ada namanya potensio. Potensio ini dia disambungkan ke kaki 2, yaitu inverting. Apa tadi inverting itu adalah? Inverting untuk membalikan tegangan. Misalkan dia masuknya plus, berarti di situnya di outputnya jadinya minus. Nah, makanya di potensio ini benar-benar harus diputar untuk tegangannya 0. Karena apa? Misalkan kita hilangkan ini potensionya, otomatis tegangan yang masuk akan tetap plus 12 volt. Ya kan? Karena yang masuk 12 volt berarti di kaki 6-nya minus 12 volt. Makanya ini nanti jadinya alatnya bakal nggak karuan, nggak sesuai ekspektasi kita. Makanya dipasangkan potensio pada di kaki 2 untuk mengatur tegangannya supaya menjadi 0, karena 0 itu tidak plus tidak minus. Oke, makanya kita lihat di sini saya memutar si potensionya ya, karena kan dia nggak bisa ya. Nah, nggak bisa kan? Nah, di sini saya memutar potensionya
Nah, baru dia bisa karena saya sudah memutar potensionya sampai ke posisi 0. Oke, saya akan jelaskan kenapa itu bisa berbunyi. Buzzernya sama bisa berganti ke lampu yang merah. Kita lihat lagi ke rangkaiannya mana ya yang jelas ya. Nah, ini ya. Kan tadi saya sudah jelaskan tuh tentang kondisi 1. Nah, kondisi 2 gampang aja. Karena ini kan tadi saya sudah bilang, ini dia daya, maksudnya tegangan 12 volt udah dilewatin resistor, otomatis kan berkurang. Terus ditambahin lah sama si fotodiode. Fotodiode ini kan juga menghasilkan tegangan ya, ditambahin, bergabunglah dia, jadinya tegangannya lebih tinggi. Nah, karena fotodiode ini tidak mendapatkan cahaya dari inframerah, otomatis fotodiode ini tidak menghasilkan daya dong atau tegangan atau arus kan. Otomatis benar-benar murni dari atas sini, dari 12 volt ini. Udah 12 volt, itu aja udah syarat cut off dari NPN. Ditambah lagi dikurangi tegangannya sama resistor ini. Terus udah gitu diperkuat sama IC ini. Udah diperkuat sama IC ini, terus dipotong lagi tegangannya sama resistor yang ada di sini, otomatis bener-bener kecil ya pas masuk di kaki basis pada transistor ini. Karena tegangannya lebih kecil di basis ini daripada tegangan di emitor, maka arus dari C ke E ini nggak jalan ya, otomatis cut off. Karena dia cut off cuma dapat daya dari sini doang relay, makanya dia pindahnya dari switch mekanika dari sini pindah ke sini. Udah pindah ke sini, berarti kan di sini terkoneknya ke LED warna merah yang tadi kita lihat dan juga dia ke buzzer, makanya buzzernya menyala. Oh iya, kenapa ini juga ada resistor? Karena untuk supaya pas masuk ke LED-nya tegangannya itu tidak terlalu tinggi sehingga si alat ini atau si LED ini dia tidak mengalami kerusakan. Oke, sampai di sini saja penjelasan tentang elektronika dasar dengan alat yang saya sudah buat. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengerti, silahkan komen di bawah materi mana yang belum mengerti dan juga mohon disertakan menitnya agar saya juga bisa langsung tertuju di mana ada tidak ngerti. Oke ya, terima kasih dan sampai jumpa.